Kita sudah berada di bagian terakhir episode malam hari ini tentang vonis ujaran kebencian. Malam hari ini kita ingin bicara karena saling lapor dengan terbelahnya masyarakat Indonesia, masing-masing pendukung bisa saling lapor ketika pemimpinnya dianggap dihinakan atau mendapat ujaran kebencian. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua tahu apa yang disebut atau definisi dari ujaran kebencian itu, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kalau kita melihat dari SafeNet misalnya yang mengatakan bahwa dari 381 laporan Pak, itu pasti 90%-nya pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Dan itu rata-rata diproses. Nah pertanyaan saya Pak Bagirmanan, apakah para hakim terutama, jangankan awam, apakah para hakim memahami betul apa yang diamanatkan dalam undang-undang ITE karena ini kesalahan atau ketidakfahaman para hakim atau memang pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE itu harus dikoreksi? Ya, saya hanya bicara dari melihat sebagai persoalan hukum aja. Mengapa ada kasus Dani? Ya. Menurut saya ini bersumber dari pasal dari undang-undang itu. Undang-undang itu hanya mengatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan kebencian macam-macam, pada ayat selanjutnya dikatakan tidak ada unsur lain yang merupakan substansi dari kebencian itu. Akibatnya segala hal yang dianggap tidak menyenangkan dianggap sebagai kebencian. Dan ini hukum pidana tidak membenarkan sebenarnya perumusan semacam ini. Ya, itu satu. Tidak membenarkan hukum pidana itu karena akan mencabut kebebasan orang, kemerdekaan orang, harta benda orang. Dia harus rinci benar unsur pidana. Dan yang kedua, yang ganjil gitu ya. Ujaran kebencian seperti saya katakan sampai sekarang secara formal dalam KUH pidana masih ada. Tetapi paling tidak sampai masa tertentu dulu gitu ya. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim tidak pernah menerapkan pasal itu. Mengapa? Karena dianggap bertentangan prinsip-prinsip sebagai negara merdeka, negara demokrasi, negara berdasarkan hukum. Tapi kok aneh pada kemudian ada undang-undang ITE justru yang menghidupkan hal yang sudah dimatikan dalam praktek itu dihidupkan dengan ancaman yang sangat berat, 6 tahun dan 1 miliar. Ini kan satu keganjil menyebabkan semua karena tidak ada kejelasan unsur-unsur substansinya, maka semua orang mengatakan dapat mengadu ada kebencian-kebencian. Itulah kasus Dani. Ya. Dan kasus-kasus lainnya Pak, dan itu bisa dipakai oleh banyak orang. Selama bunyi undang-undangnya seperti itu, maka akan banyak sekali korban-korban dari pasal-pasal karet itu. Saya mengatakan dalam satu tulisan saya khusus mengenai ini itu memang pasal karet. Oke, Pak Bagir, menurut Bapak siapapun presiden yang akan terpilih 2019 nanti, haruskah merevisi undang-undang ITE? Saya berpendapat semestinya. Sebab saya kalau katakan mesti tadi mungkin kan ini, Pak, harus apa enggak? Semestikan lebih tinggi dari harus. Oh, okay. Itu bahasa hukum. Ya, sebab di masa Belanda pun ujaran kebencian diatur 154, 157 itu ancaman pidananya tidak sampai seberat seperti sekarang. Dan dia jelaskan unsur-unsurnya. Kita kok malah enggak gitu ya. Sehingga mohon maaf, kemungkinan kita juga para penegak hukum kita begitu eager itu untuk menegakkan pasal itu sehingga asal ada laporan benci langsung dipakai pasal itu. Oke, terima kasih Pak Bagir. Mbak Nur. Ya, undang-undang ITE sebetulnya memang secara mendasar atau pada dasarnya itu mengadopsi kembali hal-hal yang sudah ada di dalam KUHP dan bahkan memperluasnya. Itu. Sementara tadi sudah dikatakan bahwa selama ini apa yang ada di KUHP itu jarang sekali
diterapkan, juga karena konteksnya sudah berbeda. Nah, pada dasarnya ada 3 itu yang diadopsi, 310, 311 itu apa itu penghinaan kepada pribadi. Kemudian 156 saya kira karena itu penghinaan atau kepada golongan penduduk kalau 156 yang kemudian ditambah lagi 156A dengan penodaan agama. Kita sudah ajukan Bahwa itu sebenarnya tidak relevan lagi sekarang. ya, Tidak boleh dipakai. Ya, paling tidak itu memang tidak relevan dan satu konten tentang seks ya atau porno atau ya seperti yang dikenakan kepada Eva sekarang apa namanya? FA. Vanessa. Ya, Angel. ya Angel. itu menebarkan seksual hal-hal yang melanggar kesusilaan itu gitu loh. Nah, jadi buat Mbak Nur, sementara unsur-unsur ujaran kebencian itu yang menjadi tujuan utama dari Undang-Undang ITE itu tidak jelas, tadi sudah dijelaskan, kecuali kata-kata menyebar kebencian itu yang kemudian menjadi multi tafsir. Ya. Dan ini bisa digunakan oleh siapapun sebagai alat balas dendam. Ya, oke, Bung Ifdal. Ya, saya setuju ada revisi ya terhadap Undang-Undang ITE ini. Dan mungkin juga dilakukan pemisahan. Ya, jadi harus ada aspek pidananya, aspek pidana yang diatur di dalam undang-undang ini dipindahkan ke dalam undang-undang tersendiri mengenai undang-undang tindak pidana informasi telekomunikasi ini. Karena itu akan lebih dijelaskan lebih lanjut terkait dengan tadi unsur-unsur kalau memang, jadi begini, KUHP yang disebutkan oleh Mbak Nur tadi itu terbatas pada di muka umum. Ya. Nah, sedangkan ini kenapa dipindahkan ke sini karena ini mau mengatur yang menggunakan informasi teknologi. Ya. Karena itu dipindahkan ke sini. Jadi bagaimana penyebaran kebencian itu digunakan dengan mekanisme Facebook macam-macam itu. Tapi menurut Anda itu perlu direvisi nggak? Itu harus karena unsurnya yang tidak lengkap, yang menjadikan tadi menjadi kemudian hakim dalam menerapkan dan juga polisi karena membaca unsurnya itu hanya sangat simpel. Dan itu mereka hanya membutuhkan ahli bahasa untuk menerjemahkan penyebaran seperti apa, kebencian seperti apa. Unsur-unsur lain tidak di. Bung Usman. Pertama saya setuju dengan Pak Bagir, memang pasal-pasal itu sangat karet, mengundang tafsir yang beragam, sehingga harus diperbaiki. Dan kalau kita ingat kan sebenarnya latar belakang disahkannya Undang-Undang ITE itu untuk melindungi transaksi elektronik dalam konteks ekonomi. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi ekonomi di dalam internet atau teknologi yang terbaru itu mengandung penggelapan, penipuan, dan seterusnya. Tiba-tiba masuklah pasal-pasal itu. Yang ada kaitan pencemaran nama baik, kebencian, agama. Yang sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP seperti Bu Nur Syahbana katakan tadi. Itu nggak boleh. Ya. Yang kedua yang saya ingin katakan harus dibedakan ada 3 hal itu. Yang pertama ekspresi atau ujaran kebencian yang memang menyangkut urusan dengan tindakan pidana. Misalnya mengadvokasikan kebencian berdasarkan kebangsaan, agama, ras, dengan cara menghasut kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan. Itu dilarang, nggak boleh sama sekali. Ada clear ya ketika orang menyerukan satu ujaran kebencian atau ajakan untuk memusuhi kelompok berdasarkan suku, agama, ras, itu adalah itu ujaran bisa mengarah kebencian. pada tindakan kriminal dan itu harus dilarang dan bisa dipidanakan. Tapi yang kedua, ada memang ekspresi-ekspresi yang juga bisa dikatakan kebencian tetapi tidak perlu misalnya dipidanakan, cukup diperdatakan misalnya begitu, menyangkut reputasi orang lain gitu ya. Yang ketiga sebenarnya ekspresi-ekspresi yang hanya menimbulkan misalnya intoleransi-intoleransi di dalam masyarakat. Nah ini
dihadapinya dengan pendidikan publik menurut saya gitu, dengan memasuki konten-konten yang positif di internet. Anda tidak merasa khawatir bahwa ujaran-ujaran yang bisa mengancam intoleransi ini justru berbahaya? Yang saya khawatirkan kalau itu digunakan oleh para elit politik ketika menjelang pemilu, itu yang bahaya menurut saya. Bung Asrul? Ya, saya mengamini juga yang disampaikan oleh Pak Bagir tentu. Dan sebetulnya kesempatannya itu ada. Sekarang ini kan DPR bersama dengan pemerintah kan sedang merevisi atau membuat Bahasanya KUHP bukan baru. muka umum, Ya. tapi dengan Nah, diketahui. sebetulnya tanpa kemudian bisa kalau lewat mau internet, shortcut lewat ya, apa. mau shortcut tidak perlu dengan revisi muka umum, undang-undang face to ITE-nya face, bisa ya. masuk melalui undang-undang HP ini, undang-undang hukum pidana. Surat kabar. Tapi di luar persoalan yang disampaikan Pak Bagir tadi, persoalan rumusan, unsur, dan lain sebagainya. Ini Pak Bagir, kalau di UU HP yang sekarang ini kan setiap pasal yang nggak clear itu paling tidak di penjelasannya itu ada sebagai kisi-kisi. Ya, paling jelas tidak itu. Enggak, kalau KUHP penjelasannya panjang. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang saya kira memang harus juga kita kawal, kita kritisi adalah persoalan penerapan hukumnya. Ya, agar memang kesan di masyarakat bahwa kalau yang ini diproses, kalau yang ini enggak, itu juga harus dijawab juga oleh para penegak hukum kita. Jika Capres 01 terpilih menjadi presiden, apakah ada revisi Undang-Undang ITE? Tidak tertutup, undang-undang itu bukan kitab suci, Rosi. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk merevisi, why not? Oke, Bung Rahlan terakhir. Dari awal kritik saya terhadap hate speech ini adalah dia sekali lagi dia menghapus gitu memori yang membuatnya hidup dan perlu gitu untuk perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia sekali lagi itu direduksi menjadi ujaran kebencian. Kalau menurut saya itu bukan cuma ujaran gitu, bukan cuma kata gitu. Harusnya itu adalah satu seruan untuk melakukan diskriminasi sebetulnya. Jadi lebih tegas gitu. Nah, di Indonesia ini menjadi ujaran, soal ucapan gitu. Bahkan direduksi menjadi sekedar makian gitu. Apa yang dibilang tadi itu makian aja sebetulnya. Bisa dipidana dengan pasal tidak menyenangkan segala macam. Tapi jelas-jelas itu bukan hate speech gitu. Jadi saya setuju kita memerlukan satu definisi yang lebih jelas dengan unsur-unsur yang lebih clear dengan mengembalikannya kepada memori kenapa ini dibuat gitu. Nah, agar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kemudian bersifat manipulatif gitu. Siapapun yang memegang kekuasaan. Tujuh, bukti apakah kasus Dhani ini seperti di awal kita bicarakan, ini adalah satu usaha untuk membungkam oposisi ya, itu nanti akan ditunjukkan juga dengan cara apakah Rocky Gerung nanti juga akan dipidana karena dia akan melakukan penistaan agama gitu. Ini juga pasal karet yang serius gitu ya kan. Dan kita lihat kalau sampai Rocky Gerung yang mengatakan dalam satu postulasi filsafat bagaimana dia memaknai visi ya sebagai satu energi untuk membangkitkan imajinasi, tiba-tiba kemerdekaan berpikir seperti itu dipidana dengan pasal-pasal agama, maka saya kira tidak ada jalan lain, tidak ada alasan lain, tidak ada bukti yang berbeda ya, yang secara sah bisa kita percayai untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak punya niat buruk untuk melindas dan membuka oposisi. Pertanyaan yang sangat singkat untuk Anda konsisten nggak ketika Anda menolak atau menggugat Rocky Gerung digugat Ahok, karena ya saya menolak itu. kan Anda menolak Rocky Gerung atau Anda akan melawan Rocky Gerung karena dilaporkan soal penistaan agama. Apakah sikap yang sama juga Anda lakukan pada Ahok? Iya, saya bahkan mengatakan begini, Ibu Rosi, bahwa yang namanya blasphemy itu Penistaan agama, penodaan jauh agama. lebih berbahaya dari hate speech sebenarnya. Jadi sikap Anda sama? Yang namanya blasphemy itu ya gini loh, dalam hukum pidana hukum itu berfungsi untuk melindungi manusia apakah individu atau secara umum begitu. Blasphemy itu hukum itu melindungi keyakinan mengenai sakralitas gitu ya. Tentang keagungan ya. Yang karena dia merupakan keyakinan, manakala dia disimpan dalam suatu tata masyarakat tata politik yang ada mayoritas dan minoritas, dia akan selalu menguntungkan mayoritas. Tetapi sebentar, bukan berarti dengan itu saya setuju dengan kelincahan dan kecenderungan Ahok untuk mengeluarkan perkataan yang secara
gampang bisa kita tafsirkan itu tidak menguntungkan dan tidak memperlihatkan kecerdasannya sebagai politisi gitu. Ya bukan berarti saya setuju dengan itu. Saya selalu mengatakan bahwa seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya kira kita mesti melakukan satu upaya yang serius untuk membuat agar karena sering saya hanya ingin dalam satu menguji kasus. konsistensi Anda soal dalil pasal-pasal yang ditujukan pada penistaan agama. Apakah Anda konsisten? Tidak hanya membela kawan, tetapi juga membela seseorang yang berbeda pandangan dengan Anda. Saya hanya khawatir bahwa negara ini jatuh ke police state, negara Setuju polisi. saya. Kalau penggunaan itu begitu masif. Biar jelas, Blasfemi dan Pak Ahok ITE. itu adalah korban dari proses hukum yang bermotifkan politik. Begitu pula Pak Ahmad Dhani, sama-sama merupakan korban dari proses hukum yang didasarkan oleh motivasi politik. Itu saya kira biar jelas. Terima kasih. Malam hari ini kita melihat ada semangat yang sama sesungguhnya, yaitu konsistensi untuk membela hak asasi manusia, melindungi mereka dari jangan sampai mereka dikriminalkan karena mereka melakukan memberikan kebebasan bicara. Terima kasih Bung Rahlan Nasyidik, terima kasih Pak Susani, terima kasih Bung Usman Hamid, Bung Ifdal Kasim, terima kasih Mbak Nur, terima kasih, dan teristimewa Pak Bagirmanan. Terima kasih banyak Pak Bagirmanan. Tepuk tangan untuk semua tamu saya malam hari ini. Banyak korban sudah terjerat undang-undang ITE maupun penodaan agama. Ini bisa jadi pintu masuk untuk melihat kembali ada pasal-pasal yang masih bermasalah dalam undang-undang ini. Selamat malam, saya Rosyana Selalai. Sampai jumpa minggu depan.